Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Sarenisi dari kelompok 17, Manajemen Operasional 2 dari MJ 404 dengan dosen pengampu Ibu Lulu Ulfa Solihanisa. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya mengenai penentuan lokasi fasilitas-fasilitas produksi. Untuk soalnya sendiri, yaitu sebuah perusahaan makanan ringan bernama PT Karya Karsecita berencana membuka pabrik baru untuk memperluas pasar di wilayah Jawa Barat. Perusahaan mempertimbangkan 4 lokasi alternatif, yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Untuk yang soal yang kedua itu menghitung dan menganalisis lokasi terbaik menggunakan 4 metode berikut. Yang pertama, metode vektor penilaian atau vector rating, kemudian metode titik impas lokasi atau break-even analysis, lalu metode transportasi, kemudian yang keempat, metode pusat gravitasi atau center of gravity. Untuk datanya sendiri terlampir sebagai berikut. Lalu, tugasnya ya yang pertama yaitu menghitung nilai tertimbang masing-masing lokasi, kemudian menentukan lokasi terbaik. Langkah pertama, bobot yang dalam bentuk persentase, saya ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal. Datanya terlampir sebagai berikut. Bobotnya menjadi 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, dan 0,10. Untuk langkah yang pertama yaitu menghitung nilai tertimbang masing-masing lokasi. Nilai total sendiri yaitu bobot dikalikan dengan skor. Untuk Bandung sendiri memiliki nilai total yaitu 82,50. Lalu disusul dengan Garut memiliki nilai 74,25. Lalu Tasikmalaya 76,25 serta Cirebon di angka 79,50. Lalu menentukan lokasi terbaik. Untuk tabel analisis akhir sendiri diperoleh sebuah data yaitu Bandung menjadi peringkat pertama atau menjadi lokasi terbaik dengan nilai 82,50. Disusul dengan Cirebon sebanyak 79,50. Lalu Tasikmalaya nilai tertimbangnya 76,25 serta Garut yaitu 74,25. Lalu terlampir juga grafik perbandingan nilai totalnya. Kemudian kesimpulan akhirnya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode vektor penilaian atau vector rating, lokasi yang paling layak dipilih oleh PT Karya Karsa Cita untuk membuka pabrik baru adalah Bandung, karena memperoleh nilai sebesar 82,50. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Lalu yang kedua ada metode titik impas lokasi atau break even point. Diperoleh data sebagai berikut, yaitu Bandung dengan biaya tetap sebanyak 500 juta serta biaya variabel per unitnya yaitu Rp12.000. Lalu disusul dengan Garut 400 juta dan biaya variabelnya sebanyak 14.000. Lalu ada Tasik dengan biaya tetap 450 juta dan biaya variabel per unitnya sebanyak 13.000. Lalu Cirebon dengan biaya tetap 550 juta dan biaya variabel per unitnya sebesar 11.000. Kemudian harga jual produknya itu 20.000 per unit. Yang langkah pertama menghitung titik impas masing-masing lokasi, yang kemudian menentukan lokasi terbaik berdasarkan volume produksinya. Untuk rumus break-even point sendiri, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual yang dikurangi dengan biaya variabel. Lalu diperoleh BEP dari Bandung, yaitu 62.500 per unit, kemudian Garut 66.667 per unit, kemudian Tasik sebesar Rp64.286 per unit. Kemudian Cirebon yaitu memiliki BEP Rp61.111 per unit. Kemudian menentukan lokasi terbaik berdasarkan volume produksinya. Penentuan lokasi terbaik berdasarkan volume produksi atau X. Apabila membandingkan garis biaya total, seluruh lokasi berpotongan di satu titik yang sama, yaitu pada volume 50.000 unit. Untuk titik persilangan Bandung dengan Garut menghasilkan X sebesar 50.000 unit, sama halnya dengan titik persilangan Garut dengan Tasik, serta titik persilangan Tasik dengan Cirebon. Jadi biaya total pada 50.000 unit untuk semua lokasi adalah 1,1 miliar.
Lalu kesimpulan yang bisa didapat dari metode titik impas atau break even point, yang pertama lokasi yang paling layak dipilih adalah Cirebon karena Cirebon memiliki nilai BEP paling rendah yaitu 61.111 per unit. Di mana hal ini mengartikan bahwa perusahaan lebih cepat mencapai titik impas atau balik modal dibanding lokasi lainnya. Walaupun biaya tetap Cirebon paling tinggi, namun biaya variabelnya paling rendah, sehingga dapat memberikan margin keuntungan per unit yang lebih besar. Oleh karena itu, Cirebon dipilih karena lokasi paling ekonomis dan paling menguntungkan untuk volume produksi jangka panjang. Untuk kesimpulan yang kedua, berdasarkan volume produksi, Garut dipilih apabila rencana volume produksi tahunan di bawah 50.000 unit, karena Garut memiliki biaya tetap terkecil sehingga menghasilkan total biaya paling ekonomis. Apabila rencana volume produksi tahunan di atas 50.000 unit, Cirebon dipilih karena memiliki biaya variabel per unit terkecil ya, atau paling efisien untuk produksi skala besar. Kemudian ada metode transportasi. Lalu terdapat data supply-nya dari pabrik Bandung berkapasitas 300 unit serta pabrik Garut berkapasitas 250 unit. Lalu ada data demand-nya untuk gudang di Bekasi memiliki permintaan sebanyak 200 unit, di Bogor 150 unit, serta di Karawang 200 unit. Lalu terdapat data biaya transportasi per unitnya, terlampir sebagai berikut. Untuk langkahnya sendiri, yang pertama menentukan distribusi barang paling efisien, kemudian menghitung total biaya transportasi minimumnya. Diperoleh data sebagai berikut. Total supply-nya sebanyak 550 unit, sesuai dengan total demand 550 unit, sehingga tabel transportasi seimbang atau balance. Kemudian untuk distribusi barangnya sendiri sebagai berikut. Alokasi pertama dari Bandung ke Bekasi sebanyak 200 unit. Kemudian demand Bekasi terpenuhi, lalu sisa supply Bandung sebanyak 100 unit. Lalu ada alokasi kedua dari Bandung ke Bogor mengalokasikan sisa 100 unit. Kemudian demand Bogor kurang 50 unit, tapi supply Bandung habis. Lalu ada alokasi ketiga Garut ke Bogor. Sisa supply Garut sebanyak 200 unit. Lalu dari Garut ke Karawang, demand Karawang terpenuhi. Untuk total biaya transportasi sendiri, dihitung dengan cara jumlah unit dikali dengan biaya per unitnya. Diperoleh angka 4.150. Lalu ada metode pusat gravitasi atau center of gravity. Yang itu menghitung koordinat X. Dengan rumus sebagai berikut serta memiliki jawaban X sebesar 5,82. Kemudian ada perhitungan koordinat Y dengan rumus sebagai berikut dan dihasilkan Y sebesar 6,64. Untuk hasil perhitungannya sendiri, koordinat pusat gravitasi yang diperoleh adalah 5,82 serta 6,64. Titik tersebut merupakan lokasi gudang yang paling optimal berdasarkan volume distribusi seluruh wilayah tujuan. Berdasarkan perbandingan koordinat, titik hasil center of gravity berada paling dekat dengan Bandung, yaitu 6 dan 7. Kesimpulannya sendiri, berdasarkan perhitungan menggunakan metode pusat gravitasi atau center of gravity, diperoleh titik lokasi optimal pada koordinat 5,82 dan 6,6. Titik tersebut merupakan lokasi yang paling efisien untuk dijadikan gudang karena mempertimbangkan volume pengiriman dari seluruh distributor. Jika hasil koordinat dibandingkan dengan lokasi yang tersedia, maka titik tersebut paling mendekati Bandung. Oleh karena itu, Bandung dapat direkomendasikan sebagai lokasi terbaik untuk pembangunan gudang atau fasilitas distribusi PT Karya Karsa Cita. Karena memiliki posisi yang paling dekat dengan pusat gravitasi distribusi sehingga berpotensi memberikan efisiensi biaya dan waktu pengiriman. Kemudian, metode yang paling sering digunakan perusahaan untuk memilih lokasi adalah metode faktor penilaian karena mampu menggabungkan faktor biaya dan non-biaya dalam satu analisis. Namun dalam praktik nyata, perusahaan besar biasanya mengombinasikan beberapa metode sekaligus, seperti factor rating untuk menyaring beberapa lokasi terbaik, kemudian break-even analysis, yaitu untuk membandingkan aspek biaya, lalu center of gravity atau transportasi untuk mengoptimalkan distribusi dan logistiknya. Kombinasi tersebut menghasilkan keputusan lokasi yang lebih akurat dibanding hanya menggunakan satu metode saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.